Aku akan membahas filosofi yang menurutku cocok untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apa itu? Stoikisme. Bayangin, hujan tapi nggak bawa payung, pasti kesel kan? Atau ada orang lain yang tiba-tiba ngomong sesuatu kayak ngejek, kayak "Weh, pendek." Nah, itu pasti kesel tuh. Nah, biasanya kebanyakan orang pasti tidak akan mengendalikannya dan biarkan emosinya keluar. Tapi stoikisme tidak begitu. Apa itu stoikisme? Mari kita masuk ke pembahasan. Stoikisme lahir di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Didirikan oleh filsuf bernama Zeno dan Citium. Filsafat ini kemudian berkembang pesat di Romawi kuno dan diwariskan oleh tokoh-tokoh besar seperti Seneca, seorang penasihat kerajaan, Epictetus, seorang mantan budak yang jadi guru besar, Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf. Menariknya, stoikisme bukanlah teori yang ribet. Itu sebenarnya gampang sekali, praktis, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Apa sih inti dari stoikisme? Oke, ada beberapa prinsip utama yang jadi pegangan. Yang pertama, dikotomi kendali. Nah, dari kata kendalinya kita bisa tahu kalau ini pasti mengendalikan sesuatu. Betul. Orang stoik percaya bahwa ada dua jenis hal dalam hidup, yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Apa contohnya? Oke, yang bisa dikendalikan adalah emosi kita, perilaku kita, sikap kita. Itu sebenarnya bisa dikendalikan. Nah, apa yang tidak bisa dikendalikan? Itu event yang secara tiba-tiba muncul. Seperti tadi hujan atau orang tiba-tiba ngentain kamu pendek walaupun kamu sebenarnya memang pendek tapi nah, itulah dua jenis hal yang dipercayai oleh orang stoik. Makanya orang stoik pasti akan fokus ke yang bisa dia kendalikan dan menerima dengan tenang yang tidak bisa dia kendalikan. Contohnya, kau dikatain pendek sama orang yang lebih tinggi 1 cm. Nah, kau diam terus langsung antara pergi atau enggak menegurnya dengan sopan. Nah, itu yang bisa dikendalikan. Yang kedua, kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Hidup baik bukan berarti kaya, populer, atau punya banyak pencapaian, tapi hidup sesuai kebajikan. Ada 4 kebajikan utama: bijaksana, adil, berani, dan menahan diri. Itu 4 poin utama yang harus diterapkan oleh orang stoik. Bijaksana, seperti untuk bijaksana aku tidak bisa menjelaskan, tapi untuk adil ya kayak setara lah. Kamu membagi ini dengan temanmu dengan adil, dengan sama rata, itu adil. Dan berani, berarti kamu berani melakukan sesuatu yang tidak merugikan dirimu sendiri. Contohnya, ya kamu berani maju ke depan untuk presentasi tanpa menyeret temanmu, daripada menarik teman dulu kelamaan kan. Lalu menahan diri, yaitu seperti yang sebelumnya. Kalau dijek pendek tapi terus diem aja, itu berarti menahan diri. Oke, ketiga, prinsip amor fati, yang artinya mencintai takdir. Apapun yang terjadi, entah yang menyenangkan atau yang menyakitkan, diterima dengan lapang dada. Ya kayak contohnya, kau lagi melamar orang lain tapi ternyata dia nggak mau jadi istrimu, kau patah hati, tapi terus kamu ingat kalau ini adalah takdir, pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Nah, terus kamu bersikap kalem dan seolah-olah tidak pernah kejadian seperti itu. Nah, itulah stoik. Dan yang terakhir, memento mori. Oh, pasti ingatnya DBD kan, yang eksekusi memento mori. Waduh, kretek. Bukan memento mori di sini. Maksudnya, ingat bahwa kita semua akan mati. Tapi ini bukan untuk bikin kita takut, melainkan untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas. Jadi, kita harus menggunakan waktu yang tersisa untuk hidup dengan penuh makna. Untuk penerapannya sudah seperti yang aku bilang sebelumnya. Misalnya ada event mendadak kayak hujan tapi gak payung, udah kamu tenang dan cari solusi antara diam di situ atau enggak hubungi seseorang atau enggak kamu lari ke tempat terdekat yang ada payung. Itu adalah penerapan sehari-hari. Walaupun ini adalah filsafat yang simple, tapi banyak orang yang salah paham. Maksud dari stoik di sini adalah untuk mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dan membiarkannya berlalu, menerimanya dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Stoik sebenarnya adalah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Itu adalah ilmu tentang stoik, seni untuk hidup tenang dan menerima kenyataan sambil fokus pada hal yang memang bisa kita kendalikan. Itu saja pembahasanku, guys. Stay safe and peace.